Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Good job untuk kalian semua. Pertemuan yang ketujuh ini adalah pertemuan menuju puncak kehidupan, Supreme Star, bintang puncak, puncak kehidupan, menuju ujian hidup bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas-tugas akhir perkuliahan. Pertemuan kali ini sangat istimewa karena saudara semua akan mendapatkan satu metode penting dan sangat prestisius di dalam rangkaian metode penelitian sosial. Kali ini kita akan membahas metode etnografi, suatu metode yang sangat kulturalis. Oke, kita akan memasuki perkuliahan tentang metode etnografi. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ketujuh, dan angka 7 itu adalah angka yang sangat spesial karena kemerdekaan bangsa Indonesia itu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, kita akan mulai metode etnografi ini. Bagian penting dari mata kuliah metode penelitian sosial bersama saya, pengampu mata kuliah, Dr. Rara. Oke, saudara-saudara semua, ini adalah bahan bacaan penting yang bersifat teoritis dan aplikatif yang bisa saudara pelajari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, supaya memperkaya bahan pemikiran, gagasan, dan praktek penulisan saudara. Ada metode penelitian sosial, ada negara teater, dan ada identitas yang terbelah. Konsep etnografi, saya akan mengambil 3 konsep etnografi yang semuanya saling counter gagasan satu dengan yang lain, dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi 3 konsep etnografi ini bisa saudara jadikan pegangan, jadi sandaran hidup dalam penyusunan proposal penelitian saudara. Oke, konsep etnografi yang pertama dari Clifford Geertz. Kita lihat, Clifford Geertz dia pernah menulis tentang negara teater, itu di Bali, menggunakan metode etnografi. Pemilihan etnografi itu butuh partisipan, ada keterlibatan dengan kelompok budaya atau kelompok sosial yang menjadi fokus penelitian. Nah, di dalam negara teater itu sangat bagus sekali untuk melihat tentang upacara yang sebenarnya tidak hanya sebuah ritual kebudayaan, tapi juga ritual kekuasaan. Karena raja adalah sumber anutan, sedangkan rakyat jelata adalah sumber pengabdian. Nah, kalau kita lihat sekarang, mengapa banyak sekali rapat-rapat penting, ritual-ritual, atau sambutan-sambutan, itu sebenarnya kalau kita melacak dari metode etnografi yang dilakukan oleh Clifford, itu sebenarnya adalah bentuk negara teater. Oke, kita lihat konsep etnografi dari Clifford Geertz. Jadi ini adalah salah satu pembukanya. Di kata Clifford Geertz, kita harus melihat dulu asumsi dasarnya. Kita lihat dulu perspektif, landasan yang dijadikan fondasi untuk mendesain konsep etnografi dari Clifford Geertz. Dia mengatakan operasionalisme sebagai dogma metodologis dalam ilmu-ilmu sosial bukan hanya tidak masuk akal, melainkan juga telah mati sekarang. Nah, kalau kita lihat banyak sekali desain-desain atau format-format proposal penelitian itu yang ada sub topik atau subbab yang mengajukan tentang konsep operasionalisme, ya.
rekayasa konseptual, operasional hipotetis, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menurut Clifford Geertz itu sangat tidak masuk akal karena dalam penelitian kualitatif tidak ada yang memakai seperti itu. Jadi kalau ada desain format penelitian kualitatif yang masih menggunakan operasionalisme, baik itu dalam testing teori atau maupun kerangka konseptual dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, maka itu perlu dipertanyakan apa itu kualitatif atau kuantitatif. Atau mungkin penyusun format itu sebenarnya orang kuantitatif, tapi yang coba memaksakan diri menjadi format penulisan kualitatif. Jadi ini perlu ekstra hati-hati untuk membuat format penelitian ya. Nah, kita kembali ke rumusan berikutnya. Etnografi menurut Clifford Geertz adalah kerja interpretasi. Jadi kerja interpretasi, kerja untuk menafsirkan, mengungkap teka-teki jaringan makna yang telah dibuat manusia dan membuatnya terperangkap di dalamnya. Jadi ini sebagai upaya intelektual untuk mendeskripsikannya secara mendalam. Artinya konsep ini dia pinjam dari Max Weber, salah satu tokoh penting dari ilmu sosial atau sosiologi yang kemudian diterapkan dalam antropologi. Jadi etnografi itu biasanya khas dengan antropologi, tapi mengalami banyak perkembangan, bisa digunakan oleh sosiologi, ilmu komunikasi, kajian budaya dan media dan lain sebagainya, ilmu sosial humaniora lainnya. Nah, deskripsi tebal itu bukan seperti kerja operasional kamera memotret objeknya. Kayak kamera itu mungkin langsung menangkap, kemudian ditampilkan. Bukan seperti itu. Deskripsi tebal itu seperti cara kerja Sherlock Holmes. Kalau film Sherlock Holmes kan bisa menyelidiki seorang detektif yang menyelidiki banyak kasus yang kemudian menciptakan banyak rangkaian-rangkaian lapisan-lapisan di dalamnya untuk memecahkan sebuah kasus. Jadi deskripsi tebal bukan seperti operasional kamera memotret objeknya kemudian ditampilkan, bukan seperti itu, bukan seperti kamera, melainkan seperti Sherlock Holmes, koki berbakat atau pembuat peta yang paham bahasa, konsep, metode, dan abstraksi untuk menentukan arah silang dari galaksi gagasan dalam bidang yang sama atau berdekatan. Nah, deskripsi tebal itu memang membutuhkan banyak pengalaman, banyak bahan bacaan, banyak diskusi, banyak pelatihan, banyak pendampingan. Sehingga di situ pada saat menggunakan metode etnografi, analisis budaya yang ditampilkan itu sangat tebal. Tebal itu artinya mendalam ya. Kita tidak hanya memotret permukaan tetapi menyingkap ada sesuatu makna apa di baliknya. Gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan, kemudian ada mahasiswa yang nongkrong di pojok-pojok jalan, dan kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna nongkrong bagi mahasiswa itu di pojok-pojok jalan? Apakah sama maknanya nongkrong di sana dengan nongkrong di kafe, dengan nongkrong di kampus? Mengapa lebih banyak di sana? Kira-kira banyak pertanyaan itu yang muncul yang kemudian coba dianalisis dalam konteks budaya. Budaya itu banyak berbagai macam artinya ya. Ada sebagian besar arti budaya itu berkaitan dengan cara hidup ya. Cara hidup suatu suku bangsa. Bangsa Jawa, bangsa Madura, bangsa Melayu, Sunda dan sebagainya. Suku bangsa ya, bukan suku cadang gitu. Kemudian cara berpikir, merasakan, meyakini satu hal dari suatu kelompok. Juga adalah warisan sosial kelompok terhadap seorang anggota kelompoknya.
misalnya individu, antar individu dan sebagainya. Ada warisan sosial itu. Termasuk gudang pembelajaran. Dia belajar apa? Belajar mancing, belajar berdagang, belajar beragama, belajar berpolitik, dan lain sebagainya. Termasuk belajar berkomunikasi. Tuh. Nah, itu adalah konsep belajar. Termasuk ada endapan sejarah di sana. Jadi biasa suku bangsa itu punya sejarah yang berbeda ya, satu dengan yang lainnya. Termasuk komunikasinya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, perhatian pertama pada saat kita melakukan etnografi itu biasanya berkaitan dengan bahasa ya. Itu bahasa itu berbeda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda dan sebagainya itu sangat berbeda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sangat berbeda sekali. Termasuk juga cara berpikir, merasakan, pakaian, dan identitas-identitas budaya lainnya. Oke, sekarang kita masuki konsep etnografi yang kedua dari David Peterman. Hakikat etnografi adalah tentang menceritakan kisah yang kredibel, teliti, dan otentiknya. Dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja mendalam. Etnografi memberikan suara kepada orang-orang dalam konteks lokal mereka sendiri. Biasanya mengandalkan kutipan verbatim. Verbatim itu adalah kutipan yang langsung, yang secara lisan diucapkan atau dituliskan, itu langsung dikutip tanpa diolah lagi, seperti apa adanya seperti itu. Dan deskripsi mendalam tentang suatu peristiwa kehidupan. Kisah tersebut diceritakan melalui mata penduduk setempat saat mereka menjalani kehidupan sehari-hari di komunitas mereka sendiri. Jadi ini mengandalkan pengetahuan dan kehidupan dari kelompok lokal mereka sendiri, bukan dari kelompok kita. Kalau kita menggunakan dari kelompok kita, kacamatanya itu menjadi bias, jadi bias. Gitu ya. Nah, studi etnografi memungkinkan berbagai interpretasi realitas dan interpretasi alternatif data sepanjang studi. Jadi interpretasi realitas itu berdasarkan dari realitas yang terjadi, yang dialami oleh kelompok pelaku budayanya, dan interpretasi alternatif data itu berarti interpretasi yang sudah dilakukan analisis dan dimasukkan cara refleksi kita terhadap realitas itu sendiri. Ada yang sangat bagus itu tentang budaya sabung ayam ya, sabung ayam di Bali yang ditulis oleh Clifford Gert. Bagi mereka kelompok penyambung ayam itu, bahwa ayam itu bagian dari pendamping hidup mereka ya. Jadi karena menjadi bagian pendamping hidup itu diperhatikan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, seperti pendamping hidup pada umumnya manusia gitu ya. Itu adalah interpretasi dari realitas itu sendiri. Tapi juga dimasukkan interpretasi alternatif bahwa sabung ayam menunjukkan budaya kejantanan, maskulinitas, dan martabat dari para pemilik ayam. Nah, itu berarti ada pinjaman teoretik atau pinjaman temuan penelitian terdahulu yang diungkap oleh Clifford Gert untuk melihat sabung ayam dan dimasukkan sebagai interpretasi alternatif terhadap interpretasi realitas itu sendiri. Oke, etnograf atau etnografer menurut David Vetterman adalah pendongeng sekaligus ilmuwan. Semakin dekat pembaca etnografi memahami sudut pandang penduduk asli, semakin baik cerita dan semakin baik ilmunya. Jadi etnografer itu adalah pendongeng yang baik sekaligus ilmuwan yang baik. Semakin banyak dia terlibat dengan
kehidupan masyarakat lokal semakin baik karena pada akhirnya mampu menceritakan, mengisahkan, mendongengkan kisah kehidupan yang diamatinya, tapi juga sekaligus menjadi ilmuwan yang mumpuni karena kemudian ada analisis teoretik yang dibangun di sana yang memberikan kontribusi besar pada perjalanan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Nah, konsep etnografi yang ketiga kita meminjam dari Tom Bolstroff. Jadi ini agak berbeda dari yang ke satu dengan yang kedua. Budaya daring menandai kedatangan pasca manusia dalam kehidupan kedua yang disebut sebagai second life. Oke, dari sini kita sudah bisa memahami bahwa konsep etnografi yang digagas oleh Tom Bolstroff itu berbeda dari Clifford Geertz atau David Fetterman. Kalau yang keduanya sebelumnya itu lebih kepada kehidupan realitas sosial yang aktual, yang nyata. Kalau yang ini dia memasuki pada kehidupan yang virtual. Dunia virtual, lanjut dia, menunjukkan kepada kita bagaimana di depan mata kita, kehidupan nyata kita selama ini telah menjadi virtual. Jadi sudah ada perubahan besar-besaran bahwa kehidupan aktual itu sudah bermigrasi, berhijrah ke kehidupan yang virtual. Dalam keberadaan virtual itulah kita menjadi manusia. Ini adalah tagline yang sangat terkenal dari Tom Bolstroff. Dalam keberadaan virtual itulah kita menjadi manusia. Karena merupakan sifat manusia untuk mengalami kehidupan melalui prisma budaya. Jadi prisma budaya itu kayak semacam banyak rekatan-rekatan jaringan makna tadi ya. Maka manusia selalu menjadi makhluk virtual. Virtual itu bisa ada di perangkat teknologi menurut Tom Bolstroff. Perangkat teknologi komunikasi itu banyak sekali. HP, laptop, komputer, jaringan, wifi, film, iklan, semuanya di sana. Terminologi virtual menyiratkan satu hal yang nyaris, jadi dia menganggapnya nyaris, atau mendekati kenyataan tanpa sampai ke sana. Jadi nyaris saja. Tetapi asumsi filosofisnya sangat kuat sekali. Tanpa virtual tidak akan ada dunia aktual. Ya. Tanpa dunia binatang tidak ada dunia manusia. Karena itu ini bentuk binerisme ya. Kata dia ini bentuk binerisme itu ada kontradiksi satu entitas dengan entitas yang lain ya, saling bertolak belakang atau saling bergesekan, gitu. Bersitegang. Jadi inilah binerisme yang ditafsirkan ulang untuk menerapkan etnografi virtual. Etnografi virtual itu adalah etnografi kehidupan kedua manusia. Oke, jadi dia menyebutnya etnografi virtual, ya etnografi aktual plus virtual. Jadi ada dua-duanya di sana. Ada binerisme yang dikaji. Jadi kalau mengkaji virtual, lihat dulu yang aktualnya. Mengkaji yang aktual, lihat dulu juga yang virtual. Karena ini saling seperti kepingan mata uang gitu ya. Saling beririsan, saling menempel. Gitu. Film The Godfather itu di dunia aktual itu banyak yang mengkaji ya. Bukan filmnya, tetapi budaya masyarakat Sisilia. Karena ini di Italia. Itu banyak sekali yang mengkaji itu. Tentang kehidupan budaya masyarakat Sisilia termasuk kelompok-kelompok jagoannya ya. Ya kalau di Inggris itu ada semacam Robin Hood. Gitu ya. Nah di Sisilia itu ada sendiri yang kemudian sekarang kita kenal sebagai kelompok mafioso gitu ya. Dan itu ada The Godfather-nya, ada pemimpin puncaknya di sana. Nah itu kemudian dibuat film. Nah di film itulah ada kehidupan kedua yang nyaris sama dengan kehidupan aktualnya. Nah ini adalah
contoh penulisan menggunakan metode etnografi ya. Nah, Anda bisa lihat lebih lengkapnya di buku identitas yang terbelah. Anda bisa lihat bahwa di sini judulnya sudah sangat khas, etnografi sekali. Orang kaya baru Indonesia, budaya selebritas fleksi di media sosial. Jadi khas sekali dari ilmu komunikasi dan kajian budaya Jin. Yang memulai dari orang kaya baru dan modal flexing, kita bisa lihat tulisan-tulisan atau gagasannya yang dituliskan di sini. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa dia juga menampilkan, jadi ini sangat interpretasi alternatif, dia menampilkan juga judul lagu yang berhubungan dengan flexing gitu. Dan kita juga lihat data-datanya, bagaimana dia menggunakan datanya. Lihat ada praktik flexing Raffi Ahmad, nah kita, dan kita lihat ada Russell V-nya juga, Kino Angelo dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana dia menginterpretasikan alternatifnya. Oke, ini sangat khas sekali ini etnografi. Kita lihat cara dia menginterpretasi alternatif ya. Dalam masyarakat tontonan era baru, di tengah kepungan media sosial, budaya flexing telah menjadi praktek unjuk kekayaan, kesuksesan, ketenaran, dan keundulan sebagai kendali atas citra dan identitas seseorang yang berpotensi memengaruhi pandangan penonton di dunia maya. Jadi mengambil sudut pandang masyarakat tontonan. Tapi etnografi yang penting, karena itu selalu ada bias gitu, harus melihat budaya manusia, kehidupan budaya manusia itu selalu terbuka. Terbuka itu artinya kita tidak bisa melakukan orientasi yang menghakimi, gitu. Karena memang begitulah kehidupan mereka, dan kemudian kita memerlukan interpretasi alternatif. Gitu. Ya misalnya kita mau melihat tentang pesta, apa makna pesta? Bagi kebanyakan orang itu adalah sekumpulan orang-orang yang bertemu karena minat untuk melakukan kesenangan, hiburan, atau hura-hura. Tapi kemudian kita letakkan, bagaimana dengan pesta babi? Apakah sama dengan pesta sate? Apakah sama dengan pesta malam tarung bau? Apakah sama dengan pesta perkawinan? Dan sebagainya. Tapi kita lihat bahwa itu adalah konteks lokal, kehidupan budaya mereka sendiri. Yang kemudian kita harus banyak bertanya apakah ini bisa diterapkan atau bisa kemudian dibawa untuk menggeneralisasi dalam kehidupan yang secara umum gitu. Sama seperti film, apakah The Godfather merupakan cerminan suku bangsa di Italia? Enggak juga. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia tidak ada tuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.